Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Putriudani dan di sebelah saya Rahma Hamidah. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang krisis Mesir. Yang pertama ada latar belakang. Mesir telah mengalami beberapa kali krisis politik dan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2011, revolusi Mesir menggulingkan pemerintahan Hosni Mubarak. Pada tahun 2013, kudeta militer menggulingkan pemerintahan Muhammad Morsi. Sejak itu, Mesir telah mengalami ketidakstabilan politik dan ekonomi. Lalu ada penyebab krisis. Yang pertama, ketidakstabilan politik. Mesir telah mengalami beberapa kali perubahan pemerintahan dalam beberapa tahun terakhir yang dapat menyebabkan ketidakstabilan politik. Yang kedua, krisis ekonomi. Mesir telah mengalami krisis ekonomi dalam beberapa tahun terakhir yang dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Yang ketiga, ada konflik dengan kelompok teroris. Mesir telah mengalami konflik dengan kelompok teroris di wilayah Sinai yang dapat menyebabkan ketidakstabilan keamanan. Selanjutnya, ada dampak krisis. Yang pertama, kerusuhan ekonomi. Krisis Mesir dapat menyebabkan kerusuhan ekonomi, termasuk penurunan nilai mata uang Mesir dan peningkatan inflasi. Yang kedua, ketidakstabilan keamanan. Krisis Mesir dapat menyebabkan ketidakstabilan keamanan, termasuk peningkatan kekerasan dan terorisme. Yang ketiga, pengaruh regional. Krisis Mesir dapat memiliki pengaruh regional, termasuk ketidakstabilan di wilayah Timur Tengah. Lalu yang keempat ada upaya penyelesaian. Pertama ada dialog nasional. Upaya dialog nasional untuk mencapai kesepakatan antara pemerintahan dan oposisi. Yang kedua, ada reformasi politik. Upaya reformasi politik untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Yang ketiga, ada pembangunan ekonomi. Upaya pembangunan ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Yang keempat, ada peningkatan keamanan. Upaya peningkatan keamanan untuk mengurangi kekerasan dan terorisme. Berapa bentuk krisis Mesir? Bentuk krisis Mesir terbagi menjadi 4. Yang pertama, bentuk politik. Yang kedua, bentuk ekonomi. Yang ketiga, bentuk sosial. Dan yang terakhir, bentuk keamanan. Yang pertama, bentuk politik. Bentuk politik terbagi menjadi 3. Yang pertama, kudeta militer. Pengambil alihan kekuasaan oleh militer seperti yang terjadi pada tahun 2013. Yang kedua, revolusi, perubahan politik besar-besaran seperti revolusi Mesir 2011. Yang ketiga, konflik antara pemerintah dan oposisi, ketegangan antara pemerintah dan oposisi seperti yang terjadi pada tahun 2012 sampai 2013. Yang kedua, bentuk ekonomi. Bentuk ekonomi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, krisis keuangan. Kesulitan keuangan yang dialami oleh pemerintah seperti yang terjadi pada tahun 2011 sampai 2012. Yang kedua, inflasi. Peningkatan harga barang dan jasa yang tidak terkendali. Ketiga, pengangguran. Tingginya tingkat pengangguran terutama di kalangan pemuda. Yang ketiga, ada bentuk sosial. Bentuk sosial terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kerusuhan sosial. Konflik antara kelompok-kelompok sosial seperti yang terjadi pada tahun 2013. Yang kedua, ketidaksetaraan sosial. Perbedaan besar antara kaya dan miskin. Yang ketiga, pengaruh perubahan iklim. Dampak perubahan iklim pada pertanian, sumber daya air, dan lingkungan hidup. Yang keempat, ada bentuk keamanan. Bentuk keamanan terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, terorisme. Serangan teroris yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ekstremis. Yang kedua, kekerasan. Konflik antara kelompok-kelompok. Lalu yang keenam ada tokoh-tokoh. Tokoh-tokoh yang terkait dengan krisis Mesir. Ada 2 bagian. Yang pertama ada tokoh politik. Pertama ada Muhammad Ali Pasha tahun 1769 sampai 1849. Ia pendiri Mesir modern yang memimpin negara Mesir secara keras. Yang kedua, Gamal Abdel Nasser tahun 1918 sampai 1970. Ia presiden Mesir yang melakukan nasionalisasi terusan Suez dan memimpin revolusi Mesir tahun 1952. Yang ketiga, ada Hosni Mubarak tahun 1928 sampai 2020. Ia presiden Mesir yang digantikan oleh Muhammad Morsi setelah revolusi Mesir tahun 2011. Yang keempat, ada Muhammad Morsi tahun 1951 sampai 2019. Ia presiden Mesir pertama dipilih secara demokratis pada tahun 2012. Lalu, yang kedua ada tokoh nasionalisme. Pertama ada Arabi Pasha tahun 1841 sampai 1911.
Ia tokoh nasionalis Mesir yang memimpin pergerakan di bidang sosial dan bidang politik. Yang kedua, ada Saad Zaghloul, tahun 1859 sampai 1927. Ia tokoh politik penting di negara Mesir yang memimpin Partai Al-Wafd Al-Misri. Yang ketiga, ada Jamal al-Din Al-Afghani, 1838 sampai 1897, tokoh yang berperanan penting di dalam gerakan pan-Islamisme.